dalam konteks tadi Anda disuruh dengan Pak Anto, cuma mohon dipertegas Pak Anto ini kakak kandung dari istrinya Jokowi? Kakak kandung? Terus teman SMA? Tapi sebelumnya Anda bilang kok nggak kenal? Waduh, enak bener sebentar aja lupa. Masya Allah, sebentar aja lupa ya. Ingat loh, Anda disumpah azab Allah besar loh. Oleh karena itu, tolong ini sidang ya, tolong dihormati persidangan ini. Kalau saudara tidak tertib di persidangan, saya bisa mengeluarkan saudara dari sini. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya karena teman dengan Jokowi, apa nggak pernah bersapa atau waktu selesai ujian atau selesai lulus, boleh lihat dong ijazah lo gitu misalnya, kan biasa begitu teman kita. Nggak pernah ya? Ya saya kira sementara itu dulu mungkin. Baik, saya mau tanya kapasitas. Saat mendampingi itu Pak Utomo itu pekerjaannya apa sih? Lawyer bukan dia? Untuk Pak Anto. Pak Anto ya, lawyer bukan dia? Hah? Enggak ya? Pernah tanda tangan kuasa sehingga bisa membandingi saudara, dampingi saudara waktu itu? Tidak pernah. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang keberatan itu kan saudara. Adakah orang-orang lain yang juga keberatan sepengetahuan saudara? Enggak tahu, cuman saudara saja ya. Nah, saudara tadi baru menjadi saksi setelah ada panggilan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah teman SMP Anda yang lainnya juga kemudian mengajukan keberatan dan kemudian dipanggil juga sama Pak Anto tadi? Nggak tahu. Dalam perkara ini, untuk khusus SMP yang diperiksa saudara atau ada teman yang lain? Ada teman lain, siapa namanya? Sudah dijawab tadi, sudah dijawab. Ya, baik, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Tadi kita mendengarkan pengakuan dari teman Presiden Jokowi yang didampingi ya atau disuruh oleh masih kakak Ibu Iriana Jokowi. Kita nggak tahu maksudnya apa mendampingi, tetapi terlihat bahwa tentu pihak istana punya attention ya, punya atensi terhadap kasus ini ya, sehingga mendampingi saksi, tapi tidak terlalu jelas tadi mendampingi kemana, mendampingi melaporkan ke polisi atau mendampingi ke pengadilan atau mendampingi apa. Nanti kita sama-sama klarifikasi ya, biar ada kejelasannya. Tapi yang jelas Sobat Era sekalian, sampai saat ini ya tidak jelas, tidak ada satu saksi pun yang pernah melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Itu persoalannya sampai hari ini ya, tidak ada. Karena itu ya susah untuk mengatakan bahwa sudah menyebarkan berita bohong baik itu Bambang Tri maupun Gus Nur kalau tidak ada tidak ada melihat yang aslinya. Coba kita bacakan apa yang dituliskan oleh Egy Sujana. Tadi nanti soal keterlibatan kita lihat juga ya. Egy Sujana menuliskan soal yang terkait dengan terkait dengan semua saksi tidak melihat sendiri. Ini ya. Prihatin semua saksi ijazah Jokowi tak pernah lihat ijazah aslinya. Oleh Egy Sujana, Ketua Umum TPUA ya. Kemudian tim pembela ulama dan aktivis, kuasa hukum Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu." Ya, Quran surat Muhammad 47 ayat 19 ya, surat ke-47.
Miris bila kita hayati ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 19 tersebut, bahwa untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah faham betul yang diucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam persidangan ijazah palsunya Jokowi di PN Surakarta, Solo, hingga pemeriksaan saksi fakta orang ke-13, tidak ada satupun yang membawa atau minimal melihat ijazah asli Jokowi. Padahal inti dakwaan jaksa adalah Gus Nur dan Bambang Tri dituduh mengedarkan kabar bohong. Logika objektifnya, ijazah asli Jokowi adalah kabar benarnya, kabar jujurnya. Jaksa harus menghadirkan ijazah asli Jokowi untuk membuktikan Bambang Tri bohong mengatakan ijazah Jokowi palsu. Dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beban untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu ada pada Bambang Tri sebagai penggugat. Karena Bambang Tri ditangkap, perkara kemudian dicabut. Sekarang dalam perkara pidana, beban pembuktian ada pada jaksa. Jaksa yang berkewajiban membuktikan ijazah Jokowi palsu adalah bohong dengan menghadirkan ijazah asli Jokowi di muka persidangan. Kalau jaksa tidak dapat membuktikan, maka demi hukum Gus Nur dan Bambang Tri bebas. Karena itulah saya prihatin dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Mereka semua hanya katanya dan katanya tidak mengetahui faktanya. Simpulan dari dokumen rujukan juga hanya konklusi dari asumsi bukan konsekuensi logis. Misalnya ada datanya di buku induk, jadi muridnya dan disimpulkan ijazahnya asli. Ada teman SD dan SMP-nya lalu disimpulkan ijazahnya asli. Ada gurunya lalu disimpulkan ijazahnya asli. Ada sekolahnya lalu disimpulkan ijazahnya asli. Padahal buku induknya yang ke-14 yang memuat jati diri Jokowi hilang. Kok buku induk lainnya tidak hilang? Misteri, tanda tanya 3 ya. Padahal betapa banyak murid yang tak lulus, murid yang lulus ijazahnya dikotak-katik sehingga menjadi palsu, teman sekolah yang ternyata ijazahnya aspal dan lain-lain. Karena itu agar tidak bertele-tele melalui majelis hakim, saya meminta kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan ijazah asli Jokowi. Kalau tidak, case close, Gus Nur dan Bambang Tri bebas. Sebaliknya jika Jokowi membawa ijazah aslinya, silahkan dihukum Gus Nur dan Bambang Tri. Oke. Kasihan sekali banyak saksi yang kepayahan di persidangan menunggu giliran diperiksa. Saat diperiksa banyak lupa dan tidak tahu. Terlihat ada beban mental dan psikologi. Membela ijazah Jokowi tapi Jokowi sendiri tidak membela ijazahnya. Jokowi sendiri tidak menghadirkan ijazahnya. Terakhir melalui saksi Utomo Putro yang pernah jadi wakil ketua OSIS di SMP 1 Negeri Surakarta dan ketua alumni SMP 1 tersebut juga mengaku pernah telepon saudara Sri Adiningsi yang pernah one team press Jokowi yang mengaku salah menyebut lulus SMP 1 Surakarta tahun 1977. Yang benar, kata Utomo 1976. Bagaimana Bu Sri Adiningsi benar lulusnya tahun berapa? Bambang Tri mengutip penelusuran dari Tempo tentang bukunya Bu Sri disebut tahun 1977 lulus. Utomo juga mengaku kenal dengan sepupu Jokowi. Saya minta agar diteruskan amanah untuk ke Jokowi agar datang ke pengadilan atau utus orang atau titip ke JPU yang mendakwa Gus Nur dan Bambang Tri segera membawa ijazah aslinya pada sidang tanggal 17 Januari 2023 di PN Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ya, sobat era sekalian, itu ya yang harus kita pahamkan. Sekali lagi bahwa sampai saksi ke-13 belum ada satupun yang pernah melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Padahal Gus Nur dan Bambang Tri dianggap menyebarkan pemberitahuan bohong. Dari mana jaksa bisa tahu bahwa itu adalah pemberitahuan bohong kalau dia tidak pernah lihat ijazah asli Presiden Jokowi? Jadi demikian juga penyidik yang dijadikan hasil penyidikannya dijadikan dasar oleh jaksa untuk membuat tuntutan. Sekali lagi kasus ini mudah tetapi dibuat sulit atau memang ya karena tidak ada pilihan lain, ya artinya begitu saja. Seperti seorang pengendara yang punya SIM dan ya, seperti pernah dikatakan Babe Aldo ketika ditanya SIM-nya, bukan tunjukkan SIM-nya tapi dia bilang saya pernah ke Samsat, ini loh fotonya dan lain sebagainya. Lalu dia panggil polisi, itu loh saya pernah datang ke sana, tapi SIM-nya sendiri tidak kunjung dia perlihatkan. Nah, entah ada entah enggak SIM-nya tersebut. Bisa juga ada tapi hilang, atau memang sama sekali tidak ada. Itu soal lain. Kan tidak berarti orang
datang ke Samsat, sudah ikut tes, kemudian akan dapat SIM. Demikian juga orang sekolah. Banyak orang sekolah yang tidak mendapatkan ijazah karena dia pindah-pindah dan lain sebagainya. Nah, seandainya memang itu hilang, kan mudah sekali bagi seorang presiden untuk membuat surat kehilangan dan kemudian surat kehilangan itu dikonfirmasikan ke sekolah masing-masing. Walau alam bisawab ya, kita memang agak sulit mendapatkan jawaban apa-apa karena sampai saksi keberapa pun nggak akan maju-maju. Lalu nanti kalau misalnya atas dalam tanda kutip pesanan Gus Nur dan Bambang Tri harus dihukum, hukumnya dasarnya apa? Karena mereka dinyatakan menyebarkan berita bohong. Lalu berita bohongnya kita nggak ngerti. Yang penting bohong pokoknya. Kan susah jadinya. Versi aslinya seperti apa? Yang penting Anda bohong. Kira-kira begitu sahabat era sekalian. Bukan kira-kira, ya begitulah ya. Ya sahabat era sekalian, itu saja, silakan dibaca lebih lanjut ya, dipahami lebih lanjut saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.